Sofi Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Isyhad bareng-bareng. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas kena hujan. Dingin ya Bu? Saya pada panas. Ya mudah-mudahan keluarnya keringat kita Allah kuburkan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji hanya kepada Allah, salat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini hadir ya satu kejadian yang disebut dengan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hari ini kita kumpul juga dalam rangka tasyakuran hakikah Ananda Citra Mustika binti Yulis Rizal. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita semua, bil khusus sahibul bait, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya, dan bermanfaat buat masyarakatnya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, udah lama nggak ngaji, gara-gara corona kita berhenti ngaji. Mudah-mudahan di rumah tetap ngaji ya Bu. Alhamdulillah ya. Di tengah corona, di tengah pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa tasyukuran ya. La yaqutu qaumun, apabila datang suatu kaum yazkurun Allah Ta'ala, kumpul menyebut asma Allah Ta'ala, illal khafatstumul malaikah, Allah akan turunkan malaikat tuh. Jadi hari ini di rumah Bapak Agus ya, di rumah keluarga besar Bapak Agus, diturunkannya rahmat kasih sayang buat kita semua. Yang lagi sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak utang mudah-mudahan dilunasi utangnya. Ya, amin. Kenceng bener rumahnya punya utang semua kita. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan cepat dipunyai karuniai keturunan. Syaratnya cuma satu Bu, kalau yang belum nikah kudu kawin.
Ya lo kan nggak punya laki bunting. Ya, Siti Maryam bu, satu-satunya Siti Maryam. Hannah waladat Maryam. Maryam itu punya orang tua namanya Hannah. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isya. Siti Maryam melahirkan, mengandung Nabi Isa alaihis. Itu nggak ada lakinya, tapi semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita disebut sebagai Nabi Isa alaihissalam, tapi di Kristiani disebut sebagai Yesus Kristus. Gitu ya. Dan Hannah, Maryam itu tidak seperti yang pada zaman sekarang saat ini. Jadi yang saat ini kalau pengen hamil, kalau pengen mengkurani anak, minimal harus punya pasangan ya. Kita mulai nyari pasangan, bagaimana punya pasangan yang soleh ya. Yang hari ini pengen punya anak yang soleh dari awal sudah dibibit Bu. Jadi yang pengen punya anak pintar ngaji bukan karena kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tapi kitanya nggak pernah ngaji, orang tuanya nggak pernah ngaji, orang tuanya nggak pernah ngasih contoh kebaikan, rasanya anak kita tidak pernah menjadi anak yang soleh ya. Jadi buat kita orang tua, yang pertama kita pilihkan jodoh terbaik anak-anak kita. Yang punya anak perempuan, nanti bakalan datang laki-laki yang ke rumah kita, ditesnya jangan ngelihat uangnya dulu ya. Kita kadang lupa datangnya pakai mobil, dipikirnya orang kaya, padahal mobilnya boleh rental. Giliran yang datang santri pakai serebetan, bisa ngaji, nggak mau diterima, sangkanya nggak punya duit, padahal di rumah punya banda, nggak dikasih tahu. Jadi kita jangan pernah ngelihat penampilan, minimal kita tahu anak yang kita sandingkan buat pilihan anak kita adalah anak yang soleh. Karena kalau sudah bibitnya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Ya. Yang pertama, ketika ingin mempunyai anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita sebagai jodoh-jodoh terbaiknya. Ya, jadi dititipin. Ya, kalau kita udah kenal sama anak kita, udah dekat banget pacarannya, jangan ditungguin lama-lama Bu. Anak sekarang mah repot. Ketika dua anak muda saling berjalan, itu yang di tengahnya setan. Plus ketemu Min udah pastinya nyetrum, ya nggak boleh dilama-lamain, maka sudah dinikahkan kalau memang sudah waktunya. Ya. Yang kedua, ketika sudah kita pilihkan jodoh yang terbaik, kita sebagai orang tua jangan ditinggal. Anak kita butuh perhatian, anak kita butuh arahan. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua pemimpin buat anak-anaknya. Pak Ustadz, saya anak muda pemimpin buat dirinya. Jadi kita sebagai orang tua harus memperbatasikan anak-anak kita kepada kebaikan dan kesolehan. Insya Allah. Jadi kalau kita sudah ngajarin baik, dan setelah menikah dengan cara yang terbaik, ketika menikah dan mengandung dan sampai melahirkan jadi anak yang terbaik, maka pada saat itu kita mengajarkan yang terbaik. Bagaimana contoh mengajarkan yang terbaiknya? Kita sebagai orang tua kasih contoh tauladan yang baik. Anak kita Bu, di rumah, yakin anak kita ngelihat contoh yang pertama, al-ummi madrasatul ula. Anak itu, ibu itu adalah pendidikan pertamanya buat anaknya. Anak itu akan ngelihat ibunya, anak itu akan ngelihat orang tuanya. Jadi kalau anak itu pengen bisa sholat Bu, ibu nggak usah ngajarin anak sholat, nggak usah nyuruh anak sholat, ibu kasih contoh sholat, insya Allah anak akan nurutin, ngeliatin karena ibunya bapaknya sholat. Nggak usah nyuruh anak ngaji, ibu bapaknya ngaji. Habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, lagi di rumah baca Quran, waktunya nyetel TV pada maghrib ditutup. Zaman dulu Bu, kalau maghriban itu mesti baca Quran, sekarang nggak ada yang ditonton di TV. Makanya anak kita luar biasa Bu, sama gadget itu nggak mau lepas. Kayaknya ngurusin anak tinggal kasih gadget, kita tinggal selesai Bu. Itu bahaya. Anak kita ngeliat gadget yang dilihat Bu bisa macam-macam. Maka penting pendidikan agama, maka ajarkan kebaikan agama. Al-ummi madrasatul ula. Maka ibu harus ngajarin bagaimana anaknya itu membagi waktunya. Pak Ustadz nggak boleh main handphone, boleh, asal dikasih waktu. Minimal anak dikasih tanggung jawab. Waktu ngaji kita ngaji, waktunya belajar kita belajar, waktunya istirahat kita istirahat.
Istirahat waktunya main juga pasti ada kita kasih, karena anak-anak dunianya main. Ya, ketika kita sudah mencontohkan yang terbaik, maka yang terakhir Bu, nih contoh yang nggak pernah, nih yang terakhir ini jarang banget orang tua kita ngedawamin. Padahal dulu orang tua kita zaman dahulu itu selalu ngedawamin ini. Apa Pak Ustadz? Doa. Bu, orang tua kita dulu kalau kita tidur itu dibacain sholawat. Orang tua kita dulu kalau masak itu baca sholawat, minimal doa. Minimal doa buat siapa? Doa buat anaknya. Coba tunjuk tangan yang tadi subuh ngedoain anaknya, jujur ya, yang tadi subuh ngedoain anaknya masing-masing, coba tunjuk tangan. Saya yakin ada ibu yang nggak doain anaknya. Alhamdulillah. Subuh tadi pagi bener doa sama Allah, berdoa buat anak kita. Jujur ya, jujur. Alhamdulillah. Doain Bu, karena doa itu saiful mukminin. Doa itu pedangnya orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Ibu mau ibadah kayak apapun, kalau belum doa, belum sampai Bu hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Bu, doa yang paling ringan, Rabbi habli minas, tuh gampang banget tuh. Pak Ustadz, saya mau orang Sunda pakai bahasa Sunda, boleh? Boleh. Pak Ustadz, saya orang Inggris, Pak Ustadz pakai bahasa Inggris, boleh? Boleh. Pak Ustadz, saya orang Jawa pakai bahasa Jawa, boleh? Boleh. Allah mah nggak seperti kita Bu. Jangan pernah berpikir Allah marah, kita marah, Allah marah, enggak. Allah mah selalu baik Bu. Ya. Allah selalu mengerti keadaan kita, bahkan kita tidak pernah mengerti maunya Allah. Kata Allah, kita sakit ya, kita bilang jangan sakit. Kata Allah miskin ya, kita doanya malah minta kaya. Jadi kita menerimanya itu sama Allah, kita justru pakai pemikiran kita berpikir apa yang kita terima itu, apa yang kita pikirkan itu yang terbaik menurut kita, padahal belum tentu baik menurut Allah Subhanahu. Yang baik menurut Allah sudah pasti baik untuk kita semua. Ya, jadi yang terakhir doa Bu. Orang dulu Bu, bahkan ketika dulu kan kalau orang tua zaman dahulu itu namanya masak nasi itu nggak kayak sekarang Bu. Sekarang kita yang S1, S2, S3, STLR masak nasi pakai magicom. Habis dicuci berasnya, dimasukin ke rice cooker, dicekrek mateng, gulanya semua ada di nasi. Makanya anak sekarang pada penyakitan. Orang tua dulu mah pinter, nasi diaron, habis ditampi biar terpisah antara beras sama apa? Iya, gabahnya ditampi, habis ditampi dicuci, habis dicuci air cuciannya nggak dibuang, air cuciannya suruh dibuat nyiram tanamannya jadi subur. Habis dicuci diaron, dikukus dulu. Setelah dikukus dimasukin ke dandang atau langseng, kadar gula di dalam nasinya jatuh ketika dimasak. Ketika makan nasi, nasinya pulen Bu, nasinya sehat. Kita nggak pernah, anak orang dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Karena orang tua kita lebih pintar daripada kita yang hari ini. Zaman dulu nasi dikipasin. Tuh, udah matang nasinya dikipas. Nah, anak kita makan panas-panas sekarang. Pada saat makan panas, oksigen berubah jadi karbon monoksida, penyakit. Orang tua dulu mah pintar Bu, nggak belajar IPA orang tua dulu mah. Dikipasin nasi baru matang, dikipasin ya Bu. Dikipasin udah dingin baru disuruh makan nasinya sehat, alhamdulillah. Itu pintaran orang dulu kita. Makanya jangan pernah namanya dinasehatin sama orang tua kudu ngerti, kudu ngikut. Kata orang tua, tong dulu mah Bu, apalagi namanya hitan Bu, dulu mah nggak ada anestesi disuntik. Orang tua dulu apa cara nanganinnya? Itu bocah suruh mandi 7 sumur. Ngapain Pak Ustadz mandi 7 sumur? Mandi 7 sumur biar kedinginan. Kalau udah kedinginan dipotong dihitan nggak berasa. Cuman kita berpikirnya udah, itu mah orang tua zaman dahulu kuno, itu mah musyrik bid'ah. Kita udah main nyalahin aja, padahal maksud orang tua dulu nggak seperti yang sekarang. Kita yang hari ini merasa lebih pintar daripada orang tua kita, ternyata S1, S2 kita yang hari ini makan nasi rice cooker Bu, rata-rata anak kita punya penyakit. Ada yang baru 7 tahun punya penyakit diabetes. Belum sampai 20 tahun punya penyakit kanker. Saya juga kanker Bu, kantong kering. Ya,
Itu karena apa? Karena kita lebih percaya kepada yang sekarang nih Bu, ya, yang instan Bu. Itu juga nggak baik. Kita udah ngelupain Bu namanya makan singkong rebus, ya, ubi rebus. Itu loh sehat banget itu. Bahkan orang dulu kalau cuci tangan di sawah, habis makan di sawah, dikobokin tangan kita di sawah, dan minum airnya Bu nggak senikmat yang sekarang. Ya, sekarang mah airnya pakai merek. Ada yang pakai Le Mineral, ada yang pakai Aqua. Ya diminum nih, ceritanya diminum. Zaman dulu minum teh gayung. Orang tua dulu mah Bu, Masya Allah, minum air kobokan be sehat. Nah kita mau minum air mineral, mau minum air apapun lagi bengek mah bengek baik. Bener nggak? Bener. Jadi mindset kita harus dirubah. Kita jangan suuzon sama alam, kita jangan suuzon sama Allah, kita jangan suuzon sama orang lain. Penyakit itu datangnya dari diri kita sendiri Bu. Ibu yang marah-marah maka punya penyakit. Apa nama penyakitnya? Hipertensi. Yakin. Jadi penyakit itu bukan dari orang lain sebenarnya, dari bagaimana kita memaintain hidup kita sendiri Bu. Ibu yang gampang baperan, ibu yang gampang tetangga beli mobil kita meriang, tetangga bangun rumah kita masuk rumah sakit. Ya, yang kayak begitu mah udah ditinggalin jauh-jauh. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Lah kan begitu. Siapa tahu pas lagi di depan rumah kita diajak pengen jalan-jalan, alhamdulillah. Lah begitu. Doanya yang baik, Bang. Berpikir yang baik, berdoa yang baik, makan yang baik, bergaul yang baik, ngaji yang baik, bersilaturahmi yang baik. Insya Allah kita semua matinya husnul. Kalau kita sudah berpikir yang baik-baik, insya Allah anak kita juga jadi anak yang baik. Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ananda Citra Mustika dijadikan oleh Allah anak yang soleha. Amin. Dan keluarga besar Bapak Agus mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan jangan lupa setelah kita sehat, jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa Bu, kita pasang sikap terbaik. Allah tuh gak pernah main-main Bu nyiptain kita. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah main-main dengan apapun yang hadir, hujan yang turun, angin yang berhembus, bahkan dedaunan yang jatuh dari pohon, itu semua atas izin dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersikap yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan wasilah turunnya hujan dan wasilah kita kumpul di tempat ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafana kirim astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda syakirin hamdan na'am hamdan yu'afini wa huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamal karim wa azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ruhana wa sallim akhlaqana wa sallim islamana wa sallim imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dakhilna madkhala sidqina mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'al min ahli taqwa ya Allah, waj'al min ahli ta'ah ya Allah, waj'al min ahli ibadah ya Allah, waj'al min ahli zikir ya Allah, waj'al min ibadika sabirin, waj'al min ibadika mustaghfirin, waj'al min ibadika sholihin wa sholihat, waj'al min ibadika al-ghaniyin, waj'al min ibadika rasidin, waj'al min ibadika al-alimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.